nilai rupiah itu berapa saja, nggak soal. Asal stabil, menggelontorkan dolar, menggelontorkan devisa. Artinya apa? Utang. Dan Prabowo terima kasih kepada mereka. Maka dia nggak berani kutek-kutek. Itu PEK 1, PEK 2 itu adalah bank sentralnya negara dalam negara. Bank sentralnya Cina, negara dalam NKRI. Sri Mulyani Purbaya tidak mampu, mereka ekonom goblok yang tidak mengerti bagaimana industrialisasi penghasil dolar kalau nggak mencapai 5,3 tahun ini, ya udah kita gulingkan Prabowo. Kondisi ekonomi di tanah air. Sebelumnya itu pernah rupiah itu tembus angka 16.000 dan orang rame-rame mengatakan bahwa Indonesia bakal kolab dan rezim bakal ambruk. Tapi kemarin belum lama rupiah juga tembus 17.000 lebih, 0,1 ya Pak Bintang ya. Dan itu lagi-lagi banyak tuh orang-orang memprediksi bahwa ekonomi kita akan kolab dan rezim akan hancur. Tapi dua peristiwa yang saya tangkap tadi ternyata lancar-lancar saja, dan saya pernah mendengar setiap kali rupiah melemah itu kabarnya ada yang menggelontorkan dana sehingga stabil lagi. Betulkah itu Pak Bintang? Begini, ini lagi-lagi dalam Undang-Undang Dasar 45 Mas, pasal 23 penjelasannya ya, yaitu bahwa nilai mata uang itu harus dipelihara pada situasi yang membuat perekonomian terasa baik bagi setiap orang, di mana rakyat pun merasakan kesejahteraan. Jadi itu menjadi bagian daripada kekuasaan Menteri Keuangan. Memang pada waktu itu, di zaman itu, Kementerian Keuangan itu tidak terpisah dari otoritas moneter. Tetapi di dalam pasal 23 itu juga disebutkan mengenai bagaimana APBN. Bahwa APBN itu adalah urusan rakyat, urusan kepentingan rakyat. Bagaimana mendapatkan uang dan bagaimana membelanjakannya. Oleh karena itu, maka RAPBN itu harusnya dirancang oleh DPR, bukan oleh DPR, bukan oleh pemerintah, bukan oleh Menteri Keuangan, oleh DPR. Jadi ketika Pak Harto membuat Bappenas merancang RAPBN, itu keliru itu. Bappenas itu mestinya masuk di dalam kompleks DPR. Bappenas lah yang membantu anggota DPR itu menyusun RAPBN, termasuk menyusun, merancang berapa nilai rupiah, bagaimana kedudukan otoritas moneter. Ya, itu satu pelajaran pertama yang kita lihat dari Undang-Undang Dasar. Dan itu memang sesuai dengan pikiran-pikiran ekonomi, termasuk pikiran ekonomi di dalam pasal 33 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting dikuasai negara. Bahwa air, tanah, dan sumber daya alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar kemakmuran rakyat.
Itu judul babnya itu adalah perekonomian, ya, kesejahteraan rakyat, tanpa menghapuskan pasal 27 ayat 2 yang mengatakan setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi perekonomian. Nah, di dalam kerangka itu semua, khususnya tentang nilai rupiah. Nilai rupiah itu berapa saja, nggak soal. 100 rupiah per dolar, atau lebih daripada itu 1.000 rupiah per dolar, atau pernah kita itu 2000 sebelum krisis moneter itu 2.250 rupiah per dolar, nggak soal. Asal stabil, asal tidak naik turun, sehingga dunia khususnya dalam perdagangan barang-barang dan jasa itu tidak terombang-ambingkan oleh nilai rupiah yang berubah-ubah. Perdagangan kita misalnya, oke, aku impor barang dari Indonesia, atau kita ekspor minyak dari Indonesia. Harga rupiah per dolarnya adalah rupiah hari ini. 6 bulan kemudian berubah, kan jadi kacau. Yang semula untung jadi rugi. Nah, ini yang harus dicegah itu adalah perubahan itu. Tetapi di dunia juga kemudian akhirnya menemukan satu formula, tidak lagi yang namanya fixed rate, yaitu nilai yang tetap, tetapi juga boleh nilai yang mengambang. Tetapi dengan ketentuan bahwa mengambangnya itu tidak melonjak-lonjak begini. Iya. Mengambangnya itu kayak lautan yang tenang, Konstan. ya. Tetapi nah, dunia sekarang tuh yang seperti itu, ya. Tetapi mengambangnya itu juga diketahui oleh seluruh lapisan di dunia, negara-negara di dunia, sehingga mereka itu tidak seperti yang tadi saya katakan, salah kira. Nah, mengenai halnya tentang Indonesia, di zamannya Bung Karno itu masih 100-an rupiah per dolar. Di awal 70-an, tahun 70 ya, zamannya Pak Harto, Orde Baru ya. ya, itu masih ratusan, ya, 500 rupiah per dolar, 700 rupiah per dolar. Tetapi tahun 80, sewaktu saya di Amerika, itu sudah 1.100, sudah masuk 1.000, tidak lagi ratus. Lalu ketika sebelum krisis moneter, pada saat saya masuk penjara bulan Mei tahun 97, bulan Juni itu 2.250, bulan Juli sudah 2.500, bahkan Januari 1998 sudah 17.000. Iya. Jadi apa? Gejala ini menunjukkan bahwa rupiah tidak bisa dipertahankan pada angka yang stabil. Kalaulah dicoba-coba mempertahankan di zamannya Susilo Bambang Yudhoyono atau di zamannya Habibie 6.500, masuk Gus Dur sudah 10.000, masuk SBY 15.000. Terus ini agak slow,
Ya, Ya. makanya sih agak slow itu. Makanya sih Purbaya itu memuji-muji Jokowi. Iya. Ya, karena naiknya itu agak slow. Iya. Dari 15.000, 16.000. 16.000. Ya, bisa bertahan selama 10 tahun. 10 tahun. Iya. Ya, diacungin jempol Jokowi. Brengsek itu. Ya, ini brengsek. Ya. Lalu sekarang 17. 17 ya. Ambillah begitu, 17 lah udah. Kenapa? Nah, dari pengamatan saya, sejak Pak Harto, Menteri Keuangan, zamannya Pak Harto, siapa itu? Ya, Menteri ada Keuangan Mari Muhammad, Mari Muhammad ya. ya, Sumarlin waktu itu. Sumarlin, ya, RMS, Ya. ya, Sumarlin, lalu Ciwandono pernah, ya, Mari Muhammad, Sri Mulyani, Ya. SBY. saya lihat, ya, zamannya SBY, SBY sampai Jokowi itu, Iya, Sri Mulyani itu 20 tahun ya, 20 tahun. ya. Oh, jauh hari sebelumnya Ali Wardana, Ali Wardana. ya. Itu ekonom semua itu. Ya. Insinyurnya baru si Purbaya ini. Purbaya, ya, dari PIB ya. Tapi aku lihat-lihat ya, ilmu tekniknya udah hilang dia. Ya. Jadi ekonomi. Kenapa aku bicarakan soal teknik? Itu tergantung pada industrialisasi di Indonesia. Iya. Pembangunan industri di Indonesia. Di mana pembangunan industri di Indonesia itu tidak mampu menghasilkan industri yang bisa menciptakan atau menyelamatkan dolar. Jadi industri di Indonesia itu tidak ada yang dikhususkan untuk menghasilkan dolar, untuk mencetak dolar, atau untuk menyelamatkan dolar di dalam artian bahwa jangan kita boros terhadap dolar. Yang semula ada industri yang boros dolar harus diubah menjadi industri yang bisa mengurangi dolar, menyelamatkan dolar, yang bisa bahkan yang kemudian bisa menghasilkan dolar. Itu nggak ada. Hanya sebentar di zamannya Pak Harto. Ya jelas industri minyak itu bisa menghasilkan dolar karena kita mengekspor. Tapi industri yang selain itu nggak ada. Apa industri kayu Iya. yang kemudian harus menebang kayu dulu baru kemudian Iya. nggak bisa. Itu terlarang itu. Iya. Ya. Def- Ya industri apa saja. Misalnya IPTN. saja. IPTN waktu itu. Nah, IPTN itu baru timik-timik. Timi. Ya. Ya, akhirnya bisa menghasilkan CN235. Ya. Nah, itu bisa, ya kan? Sebetulnya industri kapal itu bisa, Iya. ya kan? Nah, itu memang sedang digarap sama Habibie, termasuk Inka, industri kereta api. Iya, Inka. Betul. Betul, Inka. Nah, itu pun digarap sama Habibie. Iya. Tapi Habibie keburu Dilengsarkan. bukan keburu bernafsu Oh. untuk menjadi politisi. Oh iya. Kalau ilmu teknik dia bisa hitung semua serba tepat dengan komputer, ya kan? Iya. Tapi kalau ilmu politik nggak bisa, ya gagal dia di situ. Bahkan sebetulnya Habibie itu kan bisa sampai 2003, 98 sampai 2003 tanpa ada pemilu.
2000, oh iya iya. Ya kan? Iya, betul. Melanjutkan Pak Harto sampai 2003. Iya itu tadi karena Tetapi dilengsarkan. perhitungan politiknya salah. Hitung-hitungan matematiknya salah dia. Harusnya multivariabel dia. Dia pikir variabelnya terbatas. Iya. Ya. Variabel politiknya dia nggak ikut sertakan. Iya. Bikin pemilu 99 Iya. gagal dia. Ya kan? Nah, mestinya itu dia bisa menghasilkan lanjut ya dengan CN 250, Iya. dengan N2130 Iya. ya. Dan banyak lagi yang lain, pesawat-pesawat militer. Iya. Kita nggak perlu beli kapal. Indonesia barusan mau ngambil kapal induk dari Itali, Oh, ya, rongsok lah gitu. Garibaldi, seharga 7,5 triliun. Padahal sebetulnya kita tidak perlu kapal induk. Pulau-pulau Indonesia itu yang di utara itu terutama ya selatan juga ya. Tapi selatan kan kosong ya. nggak ada pulau, di atas pulau kan. Itu aja dijadikan landasan Pangkalan militer ya. landasan pacu jet tempur. Iya. Ya, Iya. pulau-pulaunya ada 10 biji pulau lah dibikin begitu. Itu sudah kapal induk itu. Kapal induk itu maksudnya kan bisa menjadi Landasan pacu. tempat landasan pacu dan landasan landing untuk pesawat-pesawat jet tempur ya. Tidak perlu kita punya banyak pulau ya, nggak usah kita punya Kapal induk. ya. Nah, tetapi di luar kapal induk, PT PAL itu bisa menghasilkan dolar. Itu nggak pernah digarap dengan baik. Paling tidak Sri Mulyani tidak ngerti itu. Ya kan? Iya. Begitu Habibie nggak ada, digantikan SBY, kan Sri Mulyani yang pegang. Nggak ngerti dia. Purbaya juga nggak ngerti. Dia malah lagi berkelahi sama Menteri Kelautan tentang PT PAL itu. Ya, Inka juga begitu kan. Iya. Harusnya kan kita nggak perlu pakai bus. Bus. Ya pakai kereta setengah cepat aja lah. nggak usah cepat bener ya. Setengah cepat aja. Iya. Nah itu. Nah, menteri-menteri keuangan ini termasuk Sri Mulyani dan Purbaya itu sejauh yang saya tahu ya, mereka tidak pernah bicara mengenai dalil perekonomian tentang balance of payment, neraca pembayaran. Neraca pembayaran kita itu kaitannya sangat erat dengan soal nilai rupiah. Jadi nilai neraca pembayaran itu terdiri dari neraca perdagangan barang, neraca perdagangan jasa, ya, ada neraca pasar modal, ada neraca pasar investasi, ya kan? Yang kesemuanya itu untuk menunjukkan berapa dolar yang masuk dan berapa dolar yang keluar. Jadi bukan rupiah lagi, tapi dolar atau devisa lah secara umum. Nah, sejak zamannya krisis moneter sampai sekarang, itu devisa yang masuk lebih sedikit dengan devisa yang keluar. Artinya Indonesia itu selalu kekurangan dolar, selalu kekurangan devisa. Nah, Anda perlu membayangkan pasar devisa. Kalau dolar kita itu besar di tanah air, harganya murah. Tapi kalau tiba-tiba menghilang, seperti ketika krisis moneter, harganya jadi mahal, mencapai 17.000. Jadi kalau sekarang ini kita 17.000, itu berarti kita ini kekurangan dolar.
Dolar yang beredar di perekonomian kita itu kecil, sehingga harganya jadi naik. Melonjak. Oleh karena itu harus digelontorin lagi. Yang Anda katakan digelontorin itu menggelontorkan dolar, menggelontorkan devisa. Artinya apa? Utang. Nah, dolar yang ada di Bank Indonesia itu menjadi cadangan. Kalau di dalam perekonomian dolarnya kurang, cadangannya pun tipis. Bank Indonesia tidak mampu menggelontorkan uang dolar agar nilainya turun. Ya. Itu yang terjadi. Nah, ternyata sebetulnya tetangga kita yang namanya PEG 1, PEG 2 itu mempunyai dolar simpanan yang luar biasa besar. Oh. Ya dari menjarah hutan, menjarah tambang, menjarah tanah rakyat. Ya. Beli 50.000, dijual miliaran. Mereka mempunyai simpanan dolar yang lebih besar daripada simpanan dolarnya Bank Indonesia. Iya. Mereka menggelontorkan itu, dan Prabowo terima kasih kepada mereka. Oh, iya. Purboyo juga begitu, Purbaya itu. Terima kasih kepada mereka. Maka dia nggak berani kutik-kutik. Itu PEG 1, PEG 2 itu adalah bank sentralnya negara dalam negara. Bank sentralnya Cina, negara dalam NKRI. Tidak berarti bahwa PEG 1, PEG 2 itu mempunyai bank tersendiri, bank sentral tersendiri. Yeah. Bank sentralnya itu dari Singapura, ada di Cina. Yeah. Mereka yang membantu memasukkan ke perekonomian kita, NKRI. Dan itu utang atau Utang. Mana bisa itu? Nggak utang itu yang harus dibayar. Tapi kenapa utang harus terima kasih dengan pembalak hutan, pencuri Karena lahan? Anda tidak dikasih tahu kalau itu utangan. Oh. Iya, rakyat tidak diberitahu kalau itu utangan. Itu utang. Jadi begini ya, strukturnya kembali kepada neraca pembayaran itu. Kita ekspor barang sudah lebih daripada impornya. Oke, artinya ada dolar masuk, ya kan? Ya. Tetapi begitu masuk ke dalam pasar jasa, yang semula dolar masuk itu menjadi hilang semua, menjadi negatif. Paling ada tambahan masuk itu dari TKW. Ada dolar yang dikirim ke sini. Iya. Anak saya yang di Jerman bantu ibunya. Iya. Ya, nah itu ada dolar masuk. Tetapi dibanding dengan dolar yang keluar, karena cucu saya sekolah di Italia. Iya. Cucu saya sekolah di Jerman. Ya. Rumah sakit di Indonesia nggak sembuh-sembuh, di Malaysia sembuh. Iya. Ya, Betul. kita nggak punya kapal untuk perdagangan, Iya. nyewa. Baik kita untuk ekspor maupun impor, kita nyewa kapalnya negara lain. Nggak punya. Asuransi juga dari mereka. Garuda mau overhaul di Jakarta nggak bisa, Nggak bisa. overhaulnya di Singapura. Singapura, ya. Dan last but not least, kita tidak mempunyai industri
yang bisa menghasilkan dolar. Ada industri otomotif, setiap tahun pameran. Bahkan Purbaya Sri Mulyani mengatakan perekonomian menjadi lebih baik karena penjualan otomobil naik. Duitnya itu lari ke Jepang, lari ke Eropa, Ke Cina. Buling, Iya, boleh. SMK, SMK ya. Korea Selatan, ya kan? Iya. Itu yang terjadi. Sri Mulyani Purbaya tidak mampu membuat suatu industri, pabrik yang bisa menghasilkan macam-macam barang, teknologi, yang barang mana dijual menghasilkan dolar. Nggak bisa. Mereka goblok. Mereka ekonom goblok yang tidak mengerti bagaimana industrialisasi penghasil dolar harus dibangun. Yang namanya Singapura, pelabuhannya saja menghasilkan dolar. Iya. Indonesia punya Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Tanjung Sontoloyo. Nggak menghasilkan Iya. devisa. Iya. Jadi begitu masuk ke industri jasa, industri pasar modal, Iya. pasar modal jatuh, itu artinya terjadi divestasi. Orang yang semula menginvestasi di saham-saham Indonesia sekarang lari ke luar negeri, ke Vietnam. Iya. Karena industrinya lari ke Vietnam juga. Iya. Industri di sana lebih menjamin keteraturan, Ya. menjamin hukum. Regulasinya. Iya, menjamin semualah. Orang lebih suka ke sana daripada di sini. Ya. Biaya cukainya brengsek, pajaknya brengsek. Ya kan? Iya. Tidak jelas, main sogok. BKPM-nya juga begitu. BKPM itu ya, kok BKPM? Iya ya, BKPM-nya juga begitu. Anda tahu Thomas Lembong? Tahu. Yang kemarin jadi. Thomas Lembong itu adalah lulusan Amerika, entah Harvard, entah Massachusetts, ya, pokoknya hebat lah. Bidangnya arsitektur. Ya. Arsitektur. Kok dia bisa menjadi ketua BKPM dari mana? Oh iya. Menyelundup dia, diselundupkan. Bapaknya itu, bapaknya Thomas Lembong, itu namanya Edi Lembong, pendiri Persatuan Cina Indonesia. PCI. Ya apalah namanya, ada PTI, ada Persatuan Tionghoa Indonesia atau apa tuh. Ya, artinya apa deh? Artinya ini kelompok orang-orang yang tidak mau menyatu, tidak mau, kalau bahasa Jawa itu ajur ajer, menjadi bangsa Indonesia sebagaimana saya katakan tadi pasal 27. Oh iya. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan. Haknya diberikan kepada mereka. Tapi mereka memilih untuk memisahkan diri. Yaitu kebetulan ya, katakanlah banyak perusahaan Cina yang karyawannya ribuan orang pribumi, ya kan? Tapi yang menjadi kaya raya kan mereka. Iya. Cina-Cina itu, Betul. ya kan? Ya. Bahkan mereka memperkaya diri sedemikian rupa dan memberikan gaji kecil sedemikian rupa Iya. agar keuntungan bersihnya itu
keuntungan sebelum pajak itu kecil, sehingga pajaknya pun kecil. Ya. Itu orang pajak itu, anak buahnya Purbaya itu, anak buahnya Sri Mulyani, harusnya mengejar Mekarta, Sim Sriadi. Lu orang kok bisa bikin sebuah kota? Yeah. Duit dari mana? Lu bayar pajak bener apa enggak? Mestinya yang dikejar itu. Atau IMIP yang kemarin Morowali. Negara dalam negara. Itu kan sebuah perusahaan. Iya, tapi itu karyawannya Cina semua. Lah ya, apalagi itu. Ya. Pek aja lah. Iya, pik aja dia. Pek aja. Kenapa bisa bikin pencakar langit sedemikian rupa? Iya. Ya. Dan dikasih tembok lagi, jangan orang Indonesia jangan masuk. Iya. Kok jauh-jauh di pik. Di seberangnya Trisakti itu ada Podomoro City. Oh. Itu pun orang nggak bisa masuk, Pak. Oh iya. Nggak bisa masuk. Aku udah mencoba masuk. Dikerahkan itu herder-herder dan keamanan mereka bersenjata laras. Nggak bisa masuk. Itu bajingan itu. Itu sama seperti Cina-Cina yang lain. Ya? Iya. Udah dikasih pasal 27 ayat 2 seperti itu. Ayat satunya itu setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Iya. Udah dikasih kedudukan, si Tom Lembang sudah jadi menteri. Ahok sudah jadi gubernur. Iya. Bob Hasan jadi menteri. Asal jangan cari kedudukan presiden. Iya. Karena itu dilarang loh. Nah sekarang daripada orang-orang pajak itu mengejar di PEK 1, PEK 2 di Morowali. Dan Mekarta. 3 orang pajak mendatangi saya. Oh. Menyatakan bahwa sekian tahun saya nggak bayar pajak. Wush. Mendatangi saya. Dan saya buktikan memang tidak ada pajak yang harus dibayar. Saya buktikan di rumah ini orang yang masih hidup datang. Bahkan saya diminta untuk datang ke kantor pajak di Gatot Subroto. Saya nggak diapa-apain, hanya diajak foto bersama. Iya, diajak foto bersama. Iya. Ditambah keterangan kemarin Kaita juga berfoto bersama Pak Dhani, Ahmad Dhani. Oh, Ahmad Dhani. Jadi orang-orang yang beroposisi dengan Sri Mulyani itu dikejar pajaknya. Oh, iya. Ini bajingan tuh. Purbaya juga begitu itu. Dia nggak pernah mengejar Sim Sriadi. Iya. Dia nggak pernah mengejar misalnya Aguan, Yusuf Hamka yang menguasai 80% tol di Indonesia. Antoni Salim. Bajingan semua itu. Iya. Dan mereka itulah yang didiamkan oleh Prabowo karena menggelontorkan uang tadi itu. Sebagai bentuk terima kasih yang sebetulnya salah kaprah. Iya. Iya kan. Utang soalnya bukan cuma-cuma. Iya. Iya. Itu karena BI tidak mempunyai cadangan. Iya. Tidak mempunyai cadangan devisa. Iya. Karena industri di Indonesia tidak ada yang menghasilkan dolar. Iya. Itulah sebabnya dari zaman Soeharto tahun 70 naik dari 700 menjadi 1.700. Iya. Itu sebabnya. Mereka ekonom goblok. 60 tahun lebih industri mobil
Industri Indonesia tidak mampu membuat mobil, tidak mampu membantu PT PAL untuk bisa punya Kapal. kapal. PT PAL itu bisa membantu galangan-galangan kapal di seluruh Indonesia, galangan-galangan kecil, agar mereka bisa membuat kapal-kapal untuk para nelayan. Nelayan kita nggak bisa melaut, tidak hanya karena tidak punya kapal, tetapi ada pulau-pulau reklamasi di situ. Ini brengsek loh. Ini kan Prabowo tidak waras. Lagi-lagi. Iya. Iya. Jadi nggak ada gunanya. Oke lah, katakanlah sekarang tiba-tiba Prabowo waras. Kita patok aja. Dolar 17.000. Tetapi dibangun itu namanya industri-industri. Agar 17.000 itu stabil. Bisa dipertahankan terus-menerus. Ya, 17.000 10 16.000 90. Oh ya. Tapi di situ. Dan berapa aja nggak jadi soal. Mampu kita misalnya 20.000 rupiah per dolar, ya udah pertahankan aja itu. Tetapi di samping itu harus dibangun industri-industri yang menghasilkan dolar atau yang bisa menyelamatkan dolar. Mengurangi pemborosan dolar. Bagaimana Garuda Indonesia bisa overhaul pesawatnya di Singapura. dalam negeri. Oh, di dalam negeri, ya seharusnya. Iya kan? Bagaimana kereta api bisa menggantikan bus? Iya. Malah kereta Parahyangan ditutup. Ditutup ya. Ini hanya insinyur-insinyur yang bisa berpikir begitu. Purbaya nggak bisa. Jadi kalau Purbaya jauh-jauh hari mengingatkan, 5,3 nggak tercapai pertumbuhan Ekonominya. ya. Di bawah kan selalu. Iya ya, kemarin katanya 5,1 Iya. ya kan. Iya. Kalau nggak mencapai 5,3 tahun ini, ya udah kita gulingkan Prabowo. Iya kan itu Iya. kan. Kata janji Purbaya ya tadi ya. Iya. Iya. Jadi itu tadi neraca pembayaran ini yang tidak pernah disinggung oleh mereka. Di zamannya Pak Harto itu ada buku Iya. yang namanya adalah GBHN bukan? bukan keuangan, Oh. warnanya biru, setiap tahun dipublish ya. Repelita. Hah? Repelita. Nota keuangan. Oh, nota keuangan. Nota keuangan. Ah, itu isinya meliputi itu. Repelita tadi. Fiskal, moneter, dan apa tuh namanya, neraca pembayaran itu dalam valuta asing. Valuta asing. Ini sekarang nggak ada lagi. Sejak Sri Mulyani nggak ada lagi. Jadi ya kita dibohongi terus. Ya. Berapa utang asing? Ada yang bilang 20.000. 8.000, 9.000, 10.000. 20.000. Ya. Dengan BUMN dan swasta. Lah, ya. 20.000 Ya. triliun. Berapa utang swasta? Iya. Ya, nggak ada yang tahu. Kita dibohongi aja terus. Nah, soal gelontoran itu ya, Udah cukup. artinya gini ya. Ya. Kalau nanti angka 17.000 itu dipertahankan, Ya. tapi Anda akan bisa memperhatikan utang-utang itu naik terus. Tujuannya adalah untuk mempertahankan itu aja, untuk mempertahankan 17.000. Karena kita boros di visa, ya. Iya. Kemudian pasar modal juga terjadi divestasi. Iya. Investasi langsung tidak terjadi, jadi tidak ada dolar yang masuk atau devisa yang masuk.
Ya terus utang aja terus. Penggelontoran terjadi terus. Baik lewat langsung dari luar negeri atau lewat Cina-Cina. PEK 1, PEK 2 itu. Itu yang terjadi. Dan nantinya kalau ada Said Didu yang lain yang berkomunikasi dengan Prabowo, Iya. pada hari yang sama Prabowo juga konsultasi dengan para konglomerat itu. Iya.